Babak 359, menembus batas. Pertama, mereka menggunakan arai sihir pembasmian 6 bintang. Sekarang, bahkan ada ramuan bersek. Bulu merah benar-benar kaya. Si Feng segera mengenali ramuan berwarna merah darah di 6 tangan Assassins. Pada tahap permainan ini, tidak ada pemain yang mampu menghasilkan ramuan bersek. Apalagi resepnya tidak mudah didapat. Satu-satunya cara untuk mendapatkan ramuan ini adalah dengan membunuh bos dari tim dungeon. Namun, drop rate sangat rendah. Secara statistik, itu hanya 0,2%. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa mendapatkan 2 botol setelah membunuh 1000 bos tim penjara bawah tanah. Karenanya, tanpa kekuatan yang memadai, mustahil bagi persekutuan untuk mendapatkan 6 ramuan bersek. Ketika dikonsumsi, ramuan bersek akan merangsang potensi fisik pemain, meningkatkan kekuatan dan kelincahan mereka. Fisik pemain juga akan melebihi batasnya, memungkinkan pemain untuk melakukan tindakan yang biasanya tidak dapat mereka lakukan. Sederhananya, ramuan bersek adalah ramuan yang sangat sombong. Api hitam, kami akui kamu sangat mengesankan. Namun, waktu bermain sudah berakhir. Setelah assassin bernama Grey Squirrel meminum ramuan bersek, kulitnya mulai memerah. Pembuluh darah di seluruh tubuhnya menggembung, dan tubuhnya mulai memancarkan gelombang panas. Auranya juga benar-benar berubah. Saat Grey Squirrel selesai berbicara, tubuhnya berkedip, dan tanah di bawah kakinya pecah. Meninggalkan aftermatch, Grey Squirrel langsung muncul di belakang si Feng. Belati saljunya yang cerah berubah menjadi kilatan putih yang terbang ke arah si Feng. Kecepatannya mencapai jauh melampaui serangan sebelumnya. Terkejut, si Feng buru-buru berputar dan menggunakan Abyssal Blade untuk bertemu belati Grey Squirrel. Peng! Percikan terbang ke segala arah saat logam berbenturan. Tabrakan itu memaksa si Feng mundur setengah langkah. Di sisi lain, Grey Squirrel terpaksa mundur selangkah. Dari segi kekuatan, si Feng masih jelas unggul. Namun, pertukaran tunggal ini memaksa si Feng untuk menganggapnya serius. Dari pertukaran tunggal ini, si Feng bisa merasakan bahwa atribut assassin tidak jauh di bawah miliknya. Menghadapi Grey Squirrel dan timnya, keunggulan kecil si Feng dari atribut hampir tidak ada tanpa menggunakan keahliannya. Bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sangat sulit untuk meraih kemenangan, apalagi pertarungan 1 lawan 1. Dibandingkan dengan keheranan si Feng, Grey Squirrel dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dengan konfrontasi singkat mereka. Setelah minum ramuan bersek, mereka mengerti betapa menakjubkan efek ramuan itu. Namun, bahkan dengan efek ramuan bersek, atribut mereka masih kalah dengan si Feng. Kekuatan si Feng benar-benar melampaui imajinasi mereka. Wahyu ini sangat mencengangkan. Seberapa baik peralatan Black Flame? Grey Squirrel terus fokus pada si Feng, ekspresinya menjadi serius. Dia kemudian berkata kepada 5 temannya, kita akan serang dia bersama. 5 lainnya mengangguk. Jika mereka hanya mengandalkan Grey Squirrel untuk berurusan dengan si Feng, pemenang akhir pertempuran kemungkinan besar adalah si Feng. Melihat ke-6 lawan mendekati secara bersamaan, si Feng tidak berani meremehkan mereka. Si Feng mengeluarkan Basic Frost Grenade dari tasnya, melemparkannya ke Assassins. Meskipun dia tidak bisa menggunakan skill, tidak ada batasan pada item di dalam tasnya. Dibandingkan dengan waktu absolut cincin 7 tokoh, arai pemusnahan sihir bintang 6 lebih rendah. Ketika Frost Grenade meledak,
6 asasin yang menyerang Si Feng gagal bereaksi tepat waktu dan membeku di tempat. Mereka berenam tahu bahaya ditahan. Karena itu, mereka semua menggunakan Vanish untuk menghilangkan efek pembekuan. Awalnya, mereka berniat untuk melanjutkan tugas mereka. Namun, mereka berenam tiba-tiba melihat Si Feng mengeluarkan item yang sangat akrab dari tasnya. Ramuan bersek. Bagaimana kamu memiliki satu juga? Mata Grey Squirrel melebar. Rasa takut yang kuat muncul di wajahnya. Apa? Star Alliance kamu dapat memperoleh item ini, tetapi Zero Wing kami tidak bisa? Jangan lupa bahwa aku juga pemimpin persekutuan. Seharusnya ada batas seberapa banyak kamu memandang rendah kami. Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika ia memegang ramuan pengerek merah darah sebelum mengosongkan isi botol. Pada saat berikutnya, keterampilan Si Feng berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya ditunjukkan dengan kilau biru samar juga. Setelah itu, tubuhnya memancarkan gelombang panas yang hebat, dan bahkan keenam asasin, yang jaraknya lebih dari 7 meter, merasakannya. Efek yang ditampilkan setelah Si Feng meminum ramuan bersek jauh lebih kuat daripada mereka. Jelas, peningkatan yang diterima Si Feng jauh lebih besar daripada mereka. Ramuan bersek akan menampilkan kekuatan yang sesuai dengan potensi fisik konsumen yang ada. Si Feng lebih unggul dari 6 asasin di setiap aspek. Karenanya, setelah meminum ramuan bersek, peningkatan yang dihasilkan jauh lebih mengesankan. Mari kita mulai babak kedua, oke. Si Feng memecahkan buku-buku jarinya. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berdiri diam, retakan sudah mulai terbentuk di bawah kakinya. Kekuatannya sekarang jauh melebihi kekuatan yang dia miliki setelah mengaktifkan Purgatory Power. Dia kemudian tersenyum pada 6 assassins yang ketakutan. Para asasin menatap Si Feng seolah-olah dia adalah dewa iblis, dan mereka tidak bisa menahan diri. Mengambil langkah ke depan, Si Feng tiba-tiba menghilang. Sebelum 6 bisa bereaksi, Si Feng muncul di depan Grey Squirrel. Abyssal Blade abu-abu keperakan turun. Grey Squirrel mencoba mengangkat belati untuk memblokir serangan. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatannya tidak dapat mengimbangi Si Feng. Karena dia sudah menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawanya, Vanish, Grey Squirrel hanya bisa menatap tanpa daya ketika Blade Abyssal membelah tubuhnya. Kerusakan minus 2641 poin muncul di atas kepalanya, menghancurkan HP-nya yang hanya lebih dari 2000. Selain itu, pemogokan itu tidak menjadi pukulan kritis. 5 lainnya hancur saat melihat ini. Kecepatan serangan itu terlalu cepat. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikan apa kata-kata di dunia seni bela diri. Tidak ada pertahanan yang tidak dapat ditembus, hanya kecepatan yang tak terkalahkan, artinya. Sebelum Si Feng minum ramuan bersek, mereka bisa mengatasi kecepatan dan kekuatannya. Namun, setelah dia minum ramuan, mereka tidak punya kesempatan. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah memilih untuk minum ramuan bersek. Namun, sudah terlambat. Tanda hubung. Sementara itu, sementara Si Feng bertempur di dalam arai sihir pembasmian 6 bintang, berbagai guild di luar aula teleportasi juga mengatur ulang diri mereka sendiri. Sekali lagi, mereka masuk ke gedung. Saat mereka memasuki gedung, mereka melihat penghalang sihir raksasa berwarna ungu yang menghalangi koridor, mencegah mereka maju. Berbagai persekutuan menjadi cemas, tidak tahu apa yang terjadi. Red Feather, di sisi lain,
memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya ketika dia melihat penghalang api ungu ini. Munculnya penghalang ini berarti bahwa Grey Squirrel dan kelompoknya telah berhasil. Si Feng, yang terjebak dalam penghalang, pasti akan mati. Begitu penghalang terangkat, tetesan yang dijarah si Feng, serta peralatan yang dipakainya, akan menjadi milik Star Alliance. Beberapa saat kemudian, penghalang api ungu mulai menghilang, menarik perhatian semua orang. Baik, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeluarkan Grey Squirrel dan yang lainnya keluar dari sini. Red Feather merasa sangat gembira di hatinya. Meskipun mereka telah menyia-nyiakan arai sihir pemusnahan 6 bintang, hampir setengah dari jarahan mekanik pembunuh milik mereka sekarang. Dibandingkan dengan keuntungan seperti itu, kehilangan barrier kristal tidak signifikan. Setelah api ungu benar-benar menghilang, sesosok muncul di depan orang banyak. Suasana gembira Red Feather langsung jatuh ke dalam jurang. Setelah itu, wajahnya menjadi pucat saat dia menatap penuh kebencian pada sosok tunggal yang muncul. Menggertakkan giginya, Red Feather berteriak, "Api hitam!" Red Feather tidak bisa percaya bahwa si Feng sebenarnya telah mengalahkan 6 assassins ahli. Selain itu, si Feng telah melakukannya tanpa menggunakan keahliannya. Sebagai tindakan pencegahan, Bulu Merah bahkan telah memberikan masing-masing dari 6 assassins ramuan berserk. Namun, hasilnya masih kekalahan gemilang. Sampah. Zero Wing telah mengaktifkan susunan teleportasi. Api hitam akan melarikan diri, teriak seorang pemain, bereaksi dengan cepat. Namun, saat semua orang mendengar pengingat ini, sudah terlambat. Tubuh si Feng berkedip, dengan mudah melemparkan kerumunan saat dia mengebor jalan ke arah teleportasi. Aqua Rose segera mengklik teleport. Pada saat berikutnya, anggota Zero Wing menghilang dari teleportation hall, meninggalkan kerumunan pemain guild yang terpana, juga Red Feather, yang jantungnya berdarah kesakitan. Red Feather tidak hanya kehilangan arai sihir pembasmian 6 bintang dan ramuan berserk, tetapi ia juga diharuskan untuk mengkompensasi kerugian dari berbagai guild yang ada. Sementara itu, ia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Adapun mengejar si Feng dan yang lainnya dari Zero Wing, itu tidak mungkin. Mengabaikan fakta bahwa dia tidak tahu di mana mereka berteleportasi, bahkan jika dia tahu, mustahil untuk membunuh mereka ketika berada di dalam zona aman kota tanpa kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, perang di dalam kota Sungai Putih akhirnya telah berakhir. Dalam perang ini, selain dari Zero Wing mendapatkan panen yang paling mencengangkan, Aliansi Assassin, Emperor's Light, dan Ouroboros juga mendapatkan panen kecil. Ketiga guild ini segera melarikan diri dari medan perang saat mereka mengklaim beberapa tetes. Mereka tidak berusaha untuk mengambil tetesan dari si Feng seperti yang dimiliki persekutuan lainnya. Adapun geng lainnya, masing-masing dari mereka telah menderita kerugian besar. Adapun anggota Zero Wing yang telah melarikan diri, setelah pembatasan pada barang yang dijatuhkan diangkat, si Feng memungkinkan semua orang untuk mendapatkan istirahat yang memang layak. Lagi pula, pertempuran panjang sangat melelahkan pada roh seseorang. Sementara itu, si Feng juga menyewa kamar di sebuah hotel dan segera keluar. Selama perang ini di White River City, banyak pemain yang menyaksikan telah merekam video pertempuran dan mengunggahnya ke forum resmi. Video-video tersebut menimbulkan sensasi besar di seluruh kerajaan bintang bulan. Itu terutama benar ketika semua orang menyaksikan pertempuran Black Flame. Dia hanya membutuhkan 1 serangan per orang, 100 serangan untuk memusnahkan. Selain itu, dengan kekuatannya sendiri,
ia berhasil mengguncang pasukan puluhan ribu. Semua orang yang menonton video bergetar kegirangan. Tiba-tiba, setiap pemain di seluruh Star Moon Kingdom tahu nama Black Flame. Katakan, apakah kalian pikir Black Flame akan berhasil masuk ke daftar ahli pavilion rahasia kali ini? Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja dia akan. Jika dia tidak berhasil, maka Secret Pavilion buta. Aku hanya ingin tahu peringkat apa yang akan diperoleh Black Flame. Petik 2. Tidakkah kita tahu begitu pavilion rahasia menerbitkan daftar pakar baru besok? Setelah perang di White River City berakhir, forum resmi kerajaan Star Moon meledak dengan aktivitas. Banyak orang membahas Black Flame dan daftar ahli pavilion rahasia. Sementara itu, Si Feng hanya tertawa kecil ketika dia membaca diskusi forum ini. Setelah minum sebotol cairan gizi, ia memulai pelatihan fisiknya. The Secret Pavilion memang eksistensi terkenal di dunia game virtual. Pemain yang tak terhitung jumlahnya bermimpi peringkat di daftar pakar Secret Pavilion. Di masa lalu, Si Feng memimpikannya hal yang sama. Namun, ada terlalu banyak pemain di domain dewa. Kerajaan Star Moon hanya satu dari ratusan negara di dalam domain dewa. Jika posisi pada daftar pakar rata-rata dialokasikan, masing-masing kerajaan dan kerajaan dalam domain dewa hanya akan menerima beberapa tempat. Dengan kata lain, di antara ratusan juta pemain yang berada di kerajaan Star Moon, hanya sedikit yang memiliki hak istimewa peringkat di daftar ahli pavilion rahasia. Namun, melalui daftar pakar, Si Feng juga menemukan informasi yang berkaitan dengan para ahli domain dewa. Sebagai contoh, dia telah belajar tentang Dewa Klerik Valet Cloud, Dewa Mage Aquaros, dan banyak ahli peringkat dewa lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa aku tiba-tiba menjadi lebih kuat? Si Feng, yang saat ini berolahraga di kamarnya, merasakan sesuatu yang salah. Di masa lalu, setelah menyelesaikan serangkaian latihan, ia akan berbaring lumpuh di lantai selama beberapa waktu. Namun hari ini, dia bisa berdiri dan bergerak dengan mudah. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya masih jauh dari mencapai batasnya. Biasanya, perbaikan fisik terjadi secara bertahap. Itu tidak mungkin membaik secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, situasi seperti itu sebenarnya terjadi. Jadi, bagaimana mungkin Si Feng tidak terkejut? Sepertinya aku harus pergi ke pusat pelatihan gayung besar untuk mengambil tes. Tidak dapat menemukan alasan peningkatan mendadaknya. Si Feng tidak punya pilihan selain memeriksa dirinya sendiri. Dia bahkan mungkin belajar beberapa rahasia untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Bab 360, Pat menyimpang. Ketika Si Feng memikirkan perubahan mendadaknya, dia kehilangan antusiasmenya untuk berlatih. Dia kemudian memakai baju olahraga biru dan meninggalkan apartemen barunya. Dia memanggil taksi dan menuju pusat pelatihan gayung besar. Sebagai pusat pelatihan paling terkenal di kota ini, pusat pelatihan gayung besar terletak di pusat Jinhai. Pusat pelatihan itu seukuran 3 stadion. Fasilitas pelatihan semua kelas atas di dalam negeri. Selain itu, mereka juga mempekerjakan banyak dokter dan ahli diet kelas atas, serta instruktur kelas 1. Setelah tiba di pusat pelatihan gayung besar, Si Feng segera melihat beberapa bus besar mewah yang diparkir di depan gedung. Para pria muda yang tampan dan wanita muda yang cantik turun dari bus, satu demi satu. Mereka semua adalah siswa sekolah menengah, dan pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi bersemangat yang terpampang di wajah mereka.
Siswa-siswa sekolah menengah ini kemudian dengan tertib memasuki gedung di bawah pimpinan resepsionis Biduk. Apakah Biduk mengadakan tur untuk siswa? Si Feng sedikit terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kejadian seperti itu. Bahkan di masa lalu, dia belum pernah mendengar tentang Biduk yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi fasilitasnya. Orang-orang biasa tidak dapat memperoleh akses mudah ke pusat pelatihan Gayung Besar. Hanya anggota yang diizinkan masuk ke gedung. Jika seseorang bukan anggota mereka bahkan tidak diizinkan melalui pintu masuk pusat pelatihan itu sendiri. Sementara itu, menjadi anggota Biduk bukanlah tugas yang mudah. Tanpa memiliki status tertentu di masyarakat atau mendapatkan rujukan dari seseorang yang berpengaruh, tidak mungkin menjadi anggota. Jika Zhou Yuhu tidak masuk 10 besar dalam kompetisi pertarungan Universitas Jinhai, ia tidak akan memperoleh kartu keanggotaan Biduk. Sekarang ratusan siswa sekolah menengah tiba-tiba memasuki pusat pelatihan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pasti ada sesuatu yang berubah. Namun, ini bukan urusan si Feng. Dia hanya datang ke sini untuk pemeriksaan fisik. Untungnya, pusat pelatihan Biduk memiliki peralatan inspeksi dan fasilitas lain yang bahkan membuat iri rumah sakit. Setelah itu, si Feng juga mengikuti kerumunan ke gedung. "Maaf, Tuan, hanya anggota yang bisa masuk," kata seorang penjaga keamanan yang kuat saat ia memblokir jalan si Feng. "Ini kartu keanggotaan aku." Si Feng menggesek kartu anggota Biduknya ke kunci elektronik. Layar merah pada mesin segera berubah menjadi hijau, menandakan bahwa si Feng diizinkan untuk lewat. Pintu-pintu kaca temper kemudian berpisah. Melihat bahwa tidak ada masalah, pengawal itu segera berbalik dan pergi. Lantai 15 Big Dipper Training Center berisi peralatan untuk menguji kekuatan tinju, kekuatan cengkeraman, kecepatan, reaksi, dan banyak lagi. Pada saat ini, banyak orang berkerumun di sekitar peralatan. Tak lama setelah tiba di lantai 15, si Feng menemukan sosok yang dikenalnya saat ini sedang menguji waktu reaksinya. Kenapa dia ada di sini? Si Feng sangat terkejut. Itu tidak lain adalah monitor kelas wanitanya, Zhao Ruoxi. Pada saat ini, Zhao Ruoxi menarik rambutnya menjadi ekor kuda. Dia mengenakan rompi olahraga hitam dan sepasang kapris ketat. Sosok sempurna Zhao Ruoxi, yang biasanya dia sembunyikan, terlihat jelas saat ini, dan dia terlihat sangat berbeda dari ketika dia masih di sekolah. Mesin reaksi akan menembakkan berbagai jumlah peluru karet khusus pada peserta ujian. Seseorang dapat menguji waktu reaksi mereka dengan menghindari peluru karet khusus ini. Menghadapi peluru terbang, Zhao Ruoxi menari seperti kupu-kupu elegan dan dengan mudah menghindari peluru karet, satu demi satu. Banyak pria yang hadir terpesona oleh gerakannya yang lancar, dan mereka hanya berharap mereka bisa mendekati dan memulai percakapan dengannya. Namun, ini tidak biasa. Zhao Ruoxi sudah menjadi kecantikan yang memikat. Selain sikapnya yang elegan dan mulia, gadis-gadis biasa sama sekali tidak cocok untuknya. Ketika tes berakhir, dan Zhao Ruoxi keluar dari ruang pengujian reaksi, banyak yang terkejut. Hasil yang ditampilkan pada mesin pengujian sebenarnya, kesempurnaan menengah. Siapa cantik ini? Dia tidak mungkin menjadi pejuang profesional, kan? Banyak orang di dalam aula memulai diskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, bahkan pria tampan yang berniat untuk berbicara dengan Zhao Ruoxi ragu-ragu. Sebagai pelanggan yang sering datang dari Big Dipper Training Center, mereka memiliki pemahaman akut tentang signifikansi hasil itu. Tes reaksi dikategorikan ke dalam 4 peringkat: basic,
intermediate, advance, dan special. Sementara itu, setiap peringkat memiliki subkategori tanpa wajar, berkualitas, luar biasa, dan sempurna. Di kota, bahkan pejuang profesional hanya bisa mendapatkan kualifikasi menengah pada tes reaksi, sementara hanya pejuang terkenal yang bisa mencapai kesempurnaan menengah. Si Feng, mengapa kamu ada di sini? Zhao Ruoxi segera menemukan Si Feng dari jarak yang cukup dekat dan berjalan menghampirinya dengan cepat. Aku baru saja datang ke sini untuk menguji diri. Bagaimana dengan kamu? Mengapa kamu di sini? Jika yang lain di kelas mengetahui tentang ini, mereka akan terkejut berpikir bahwa monitor kelas yang biasanya lembut dan elegan benar-benar memiliki sisi seperti itu padanya, kata Si Feng. Seringai terpampang di wajahnya. Ketika Zhao Ruoxi menyadari bahwa Si Feng telah menyaksikan ketika dia menguji, tidak tahu mengapa, pipinya sedikit terbakar dan sedikit kebahagiaan memenuhi hatinya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan kecilnya pada Si Feng. Dengan lembut berkata, kamu tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun tentang ini. Jika kamu melakukannya, aku akan menjadi sangat marah, dan kamu harus menderita konsekuensi yang mengerikan. Petik 2. Monitor kelas. Karena kamu telah memesannya, aku akan secara alami menjaga bibirku tertutup. Si Feng tertawa, gagal mendeteksi perubahan kecil pada ekspresi Zhao Ruoxi. Dia hanya merasa bahwa Zhao Ruoxi jauh lebih mudah didekati daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Itu lebih seperti itu. Setidaknya kamu memiliki sedikit nurani di dalam diri kamu. Zhao Ruoxi mengangguk puas. Mesin penguji di sini agak rumit untuk dioperasikan. Melihat ini adalah pertama kalinya kamu datang ke tempat ini, sebagai hadiah untuk membantu aku menjaga rahasia aku akan memperkenalkan kepada kamu bagaimana mesin bekerja. Petik 2. Awalnya, Si Feng berniat untuk memberitahunya bahwa dia sudah tahu cara mengoperasikan mesin ini. Lagi pula, dia sering mengunjungi pusat pelatihan gayung setelah menjadi pemimpin persekutuan bayangan dalam kehidupan sebelumnya. Namun, untuk menghindari kecurigaan, Si Feng tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Setelah itu, Zhao Ruoxi memimpin Si Feng, berkeliling fasilitas dan memperkenalkan kepadanya berbagai mesin pengujian. Banyak pria di aula saling memandang dalam kebingungan, hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian pada Si Feng. Mereka tidak bisa mengerti mengapa orang yang lemah dan tampak biasa seperti Si Feng pantas mendapatkan perawatan seperti itu dari kecantikan luar biasa seperti Zhao Ruoxi. Pada saat ini, mereka ingin menarik Zhao Ruoxi, menyuruhnya membuang Si Feng dan membiarkan mereka mengawalnya. Namun, meskipun telah merasakan tatapan cemburu yang diarahkan ke Si Feng, Zhao Ruoxi masih dengan senang hati menariknya, memperkenalkan kepadanya berbagai alat uji. Sama seperti Zhao Ruoxi hendak mengajari Si Feng bagaimana dia bisa mengoperasikan mesin pengujian ini. Beberapa anggota Big Dipper tiba-tiba membawa sekelompok besar siswa sekolah menengah ke aula. Lantai ini adalah ruang pengujian biduk. Kalian semua adalah elit yang dipilih Big Dipper. Sebentar lagi, kamu semua akan diuji di sini, dan kami akan mencatat hasil kamu untuk membantu menentukan hak istimewa apa yang akan kamu miliki di masa depan. Jadi, kalian semua harus memberikan yang terbaik saat menguji. Salah satu anggota staf yang memimpin siswa sekolah menengah ini menjelaskan dengan lambat. Para siswa sekolah menengah mulai mengepalkan tangan dan telapak tangan mereka dalam kegembiraan ketika mereka mendengar penjelasan anggota staf. Banyak dari mereka berharap dapat memecahkan rekor Big Dipper sebelumnya.
Biduk sebenarnya memilih siswa sekolah menengah ini sebagai elit. Apa yang terjadi, tepatnya? Si Feng telah mendengar kata-kata anggota staf. Melihat situasi ini, sepertinya pusat pelatihan Gayung berniat untuk mengolah kelompok pejuang elit mereka sendiri. Namun, si Feng tidak bisa mengerti mengapa. Lagi pula, Biduk hanyalah pusat pelatihan. Mengapa mereka tiba-tiba ingin mengolah pejuang mereka sendiri? Di masa lalu, si Feng belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun dalam kehidupan ini, itu terjadi di depan matanya. Si Feng punya firasat buruk tentang ini. Sejarah sudah berangsur-angsur menyimpang dari jalan yang dia kenali. Bab 361, Tes. Biduk tentu saja bertindak cepat. Hanya beberapa hari sekarang, dan mereka sudah merekrut begitu banyak siswa. Zhao Ruoxi tidak terkejut dengan kedatangan tiba-tiba ratusan siswa. Dia kemudian memandangi si Feng, yang telah menatap para siswa dengan penuh rasa ingin tahu selama ini, menjelaskan. Siswa-siswa ini adalah elit yang dipilih oleh Biduk dari para pemuda yang akan mewakili kota dalam kompetisi perkelahian pemuda provinsi yang akan datang. Mereka dibawa ke sini terutama untuk mendapatkan kejayaan bagi kota kami dalam kompetisi provinsi yang akan datang. Untuk membantu mereka peringkat lebih tinggi dalam kompetisi, Biduk telah mengizinkan siswa-siswa ini untuk berlatih di sini. Bagaimanapun, lingkungan dan fasilitas di sini sangat berharga dan akan membantu para siswa ini meningkat. Petik 2. Sebuah kesadaran melanda si Feng setelah mendengar penjelasan Zhao Ruoxi. Memang, sudah waktunya untuk kompetisi melawan pemuda provinsi untuk memulai. Hanya saja, dia tidak pernah mengira Big Dipper akan bermurah hati. Pada kenyataannya, Biduk tidak benar-benar punya pilihan dalam hal ini. Kemunculan tiba-tiba domain dewa telah membuat dampak luar biasa pada berbagai industri dan profesi. Ini terutama berlaku untuk industri pertempuran. Banyak orang yang telah fokus pada kompetisi pertempuran telah mengalihkan pandangan mereka ke domain God, menyebabkan penurunan dalam industri pertempuran. Jumlah orang yang mau berolahraga di Big Dipper telah menurun. Untuk pulih dari penurunan ini, Biduk tidak punya pilihan selain melakukan hal seperti ini dengan harapan memulihkan popularitas kompetisi tempur, jelas Zhao Ruoxi. Ada lebih sedikit orang yang berolahraga? Si Feng tiba-tiba memikirkan metode yang baik untuk meningkatkan kekuatan anggota Zero Wing. Di masa lalu, karena banyak pemain mengalihkan fokus mereka ke domain God, industri kebugaran memang menurun selama periode waktu tertentu. Sederhananya, penurunan ini tidak terjadi secepat di masa lalu, hanya mulai 3-4 bulan setelah domain God diluncurkan. Namun, karena semakin banyak orang menyadari rahasia domain dewa, pelatihan fisik menjadi populer kembali, bahkan melewati puncak popularitas sebelumnya. Bisnis booming untuk industri kebugaran. Pada saat itu, banyak persekutuan besar akan bermitra dengan pusat pelatihan dan pusat kebugaran untuk memungkinkan anggota elit persekutuan mereka untuk melatih dan meningkatkan diri mereka kapan saja. Yang pada gilirannya, akan memungkinkan para elit ini meningkat lebih cepat di domain dewa. Banyak guild kelas 1 bahkan telah memilih untuk mendirikan pusat pelatihan berskala besar mereka sendiri khusus untuk anggota elit mereka. Zero Wing masih merupakan guild kecil saat ini. Namun, ketika persekutuan terus tumbuh, cepat atau lambat, pusat kebugaran fisik akan diperlukan. Meskipun Zero Wings Workshop tidak jauh dari Big Dipper Training Center, itu bukan solusi jangka panjang. Sekarang industri kebugaran sedang mengalami kemerosotan, itu adalah waktu yang tepat baginya untuk mengambil tindakan. Mempertimbangkan situasinya,
Si Feng tidak menyukai gagasan bekerja dengan biduk. Jika dia mendirikan pusat pelatihannya sendiri, dia perlu mengeluarkan sejumlah uang astronomi. Dia jelas tidak memiliki uang sebanyak itu saat ini. Dengan bermitra dengan biduk, dia tidak hanya bisa mendorong anggota kelompoknya untuk berlatih di depan orang lain, tetapi dia juga bisa mendapatkan lingkungan pelatihan terbaik dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sementara si Feng merenungkan bagaimana dia bisa mendapatkan kerjasama Big Dipper, beberapa orang lagi telah tiba di aula pengujian. Begitu orang-orang ini tiba, anggota staf bergegas menyambut para pendatang baru ini, menunjukkan rasa hormat. Manajer Xiao, para siswa yang dipilih semuanya ada di sini. Mengikuti instruksi kamu, kami sudah mulai menguji. Salah satu anggota Big Dipper berkata dengan hormat ketika dia melihat seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah hitam. Baik, minta mereka melanjutkan. Aku datang hanya untuk mengamati kondisi mereka. Kompetisi pertarungan pemuda provinsi tahun ini akan memengaruhi perkembangan Big Dipper di masa depan. Jadi kita tidak boleh gegabah, kata pria bermarga Xiao itu. Ya, anggota staf segera mundur dan memimpin siswa ke tes mereka. Karena kedatangan manajer Xiao ini, semangat juang para siswa melonjak. Mereka semua bersemangat untuk berkinerja baik dan menarik lebih banyak perhatian manajer Xiao. Dengan begitu, mereka bisa menerima lebih banyak sumber daya pelatihan di masa depan. Ketika tes dimulai, banyak anggota biduk yang juga datang untuk menguji menghentikan apa yang mereka lakukan, diam-diam mengamati tes siswa. Bagaimanapun, mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti ini sering. Sebagian besar pengunjung aula pengujian ini biasanya orang biasa yang hanya berlatih dengan santai. Sementara itu, walaupun anak-anak muda ini hanya pelajar, mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pemuda provinsi. Mereka harus lebih kuat daripada orang kebanyakan. Bahkan Zhao Ruoxi tampak bersemangat, dan dia menuntut untuk pergi dan melihat-lihat juga. Tak berdaya, si Feng tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tes pertama yang dilalui siswa adalah tes kekuatan meninju. Pukulan orang biasa biasanya membawa sekitar 100 hingga 150 kg. Sementara itu, setiap siswa berhasil mencapai hasil lebih dari 200 kg. Di antara mereka, seorang siswa bernama Wang Cheng bahkan mencapai kekuatan 356 kg. Dia setidaknya 2 kali lebih kuat dari orang biasa. Banyak penonton kaget ketika mereka melihat hasil Wang Cheng. Bahkan mata manajer Xiao bersinar dengan gembira, dan dia memuji Wang Cheng sebagai pemuda yang berbakat. Standar kekuatan tinju para pejuang profesional di kota Jinhai hanya 320 kg. Sementara itu, Wang Cheng, seorang siswa sekolah menengah, dengan mudah melampaui standar itu. Wang Cheng jelas memiliki masa depan yang menjanjikan di depannya. Bagaimanapun, Wang Cheng masih anak-anak, dia masih memiliki potensi pertumbuhan. Dia tidak akan memiliki masalah mencapai kekuatan 400 kg di masa depan. Memiliki kekuatan 400 kg berarti dia bisa mencapai standar para pejuang terkenal di kota Jinhai. Para siswa ini luar biasa. Wang Cheng itu, khususnya, telah melampaui Zhou Yuhu. Si Feng, sebagai ahli tersembunyi kelas kami, apakah kamu pikir Wang Cheng bisa masuk 10 besar kompetisi pemuda provinsi tahun ini? Tanya Zhao Ruoxi saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng dengan rasa ingin tahu. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Si Feng. Bahkan Chen Wu, juara bertahan kompetisi pertempuran kota Jinhai, telah memuji kekuatan Si Feng.
Selain itu, Si Feng bahkan telah mengalahkan Zhang Luowei, seseorang yang dianggap jenius dalam pertempuran. Karena itu, dia tahu bahwa penilaiannya pasti tidak ada bandingannya dengan Si Feng. Tidak mudah untuk mengatakannya. Kemenangan dan kekalahan tidak semata-mata diputuskan oleh kekuatan meninju seseorang. Si Feng tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bukan dewa, jadi bagaimana dia bisa membuat penilaian hanya berdasarkan kekuatan meninju seseorang? Zhao Ruoxi mengangguk, merasa bahwa Si Feng ada benarnya. Mengikuti uji kekuatan tinju adalah tes reaksi. Dari ratusan siswa, mereka semua mencapai hasil kesempurnaan dasar atau lebih tinggi. Di antara mereka, ada beberapa yang mencapai intermediate excellent. Seorang siswa bernama Wu Chuan bahkan mencapai kesempurnaan menengah, mengejutkan semua orang. Meskipun tes belum berakhir, Wang Cheng dan Wu Chuan segera menarik perhatian orang banyak. Manajer Xiao memperlakukan mereka berdua seperti harta, menggandakan sumber daya pelatihan mereka di tempat. Banyak siswa yang melemparkan pandangan iri pada keduanya. Setelah tes berakhir, manajer Xiao dari Biduk semula berniat membawa Wang Cheng dan Wu Chuan bertemu dengan instruktur terbaik di kota Jinhai. Seseorang yang pusat pelatihan Biduk telah melalui banyak kesulitan untuk mengundang. Namun, setelah dia memperhatikan Zhao Ruoxi di antara para penonton, dia menghentikan langkahnya. Ruoxi, kamu gadis kecil. Mengapa kamu tidak memberitahu Paman Xiao bahwa kamu mengunjungi Biduk? Manajer Xiao berkata ketika dia berjalan ke Zhao Ruoxi. Aku takut bahwa Paman Xiao akan sibuk. Zhao Ruoxi terkikik dengan manis. Sementara itu, Wang Cheng dan Wu Chuan yang berdiri di belakang manajer Xiao segera terpana ketika mata mereka tertuju pada senyum manis dan indah Zhao Ruoxi. Jika bukan karena kehadiran manajer Xiao, mereka mungkin telah berlari maju dan segera memperkenalkan diri mereka pada kecantikan yang luar biasa ini. Pada saat ini, manajer Xiao menemukan Si Feng, yang saat ini bersiap untuk mengambil ujiannya sendiri, berdiri di samping Zhao Ruoxi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ruoxi, orang di sampingmu ini teman sekelasku, Si Feng. Zhao Ruoxi memperkenalkan. Dia datang ke sini hari ini untuk menguji diri dan memeriksa kondisi fisiknya sendiri. Paman Xiao, tidakkah kamu ingin membina para siswa itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pemuda provinsi? Aku memiliki cara yang bagus untuk membantu mereka mendapatkan peringkat yang bagus, kata Zhao Ruoxi, terkikik. Benarkah? Mata manajer Xiao tiba-tiba bersinar. Kompetisi provinsi sangat penting bagi pusat pelatihan Gayung Besar. Zhao Ruoxi akan sangat membantunya jika dia memiliki cara untuk membantu siswa mendapatkan peringkat yang baik di kompetisi. Tentu saja, kata Zhao Ruoxi dengan percaya diri. Metode apa itu? Manajer Xiao bertanya dengan khawatir. Melihat ekspresi serius Zhao Ruoxi, manajer Xiao tidak berpikir dia berbohong. Zhao Ruoxi lalu menunjuk ke arah Si Feng. Dengan nada yang sedikit bangga, ini dia. Manajer Xiao mengalihkan pandangannya ke tubuh Si Feng, tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Zhao Ruoxi mengangguk, menjelaskan, dia adalah pakar hebat kelas kita. Dengan dia mengajar siswa-siswa itu, mereka pasti akan berhasil. Petik 2. Mendengar ini, sebelum manajer Xiao dapat berbicara, Wang Cheng dan Wu Chuan mulai tertawa. Mereka adalah bibit elit yang dipilih oleh Big Dipper Training Center setelah menjalani proses seleksi yang ketat. Apalagi seorang mahasiswa biasa,
bahkan beberapa pejuang profesional tidak punya hak untuk mengajar mereka. Seberapa kuat ahli hebat dari kelas mahasiswa? Mereka mungkin bisa menjatuhkan Si Feng dengan satu pukulan. Babak 362, Ranking. Meskipun Wang Cheng dan Wu Chuan tidak menyuarakan pendapat mereka, ekspresi mereka mengungkapkan penghinaan yang mereka rasakan. Jika manajer Xiao tidak hadir, mereka mungkin bahkan mengajar Si Feng pelajaran, mengajarinya apa artinya basah di belakang telinga. Mengapa keduanya tidak berani mengambil tindakan di depan manajer Xiao? Itu bukan karena posisi manajer Xiao di pusat pelatihan gayung besar. Sebaliknya, mereka takut akan kekuatan pribadi manajer Xiao. Karena kekuatan manajer Xiao menakuti Wang Cheng dan Wu Chuan, mereka tidak akan membuat pernyataan santai di depannya. Mengapa lagi para jenius seperti mereka tetap diam pada pernyataan konyol seperti itu? Nama lengkap manajer Xiao adalah Xiao Yan, dan ia terkenal di kota Jinhai. Dia juga seorang pejuang profesional selama masa mudanya. Namun, setelah memenangkan kejuaraan, ia pensiun sebagai pejuang profesional. Dia kemudian bergabung dengan pusat pelatihan gayung besar dan mengembangkan dirinya di sana. Meskipun Xiao Yan sudah lebih dari 40 sekarang, dia sering berdebat dengan beberapa petarung top di kota, benar-benar mengalahkan mereka. Paman Xiao, mengapa kamu terlihat sangat terkejut? Bibir Zhao Ruoxi sedikit melengkung ketika dia melihat wajah manajer Yan. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak bertaruh? Senyum memikat Zhao Ruoxi membuat manajer Yan sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dicapai gadis kecil di depannya. Namun, karena Zhao Ruoxi ingin bermain, dia tentu tidak keberatan mempermalukannya untuk sementara waktu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, ayahnya adalah saudara lelakinya yang baik, dan dia telah memanjakannya seperti seorang putri kecil sejak dia masih kecil. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri pada teman sekelasmu, Si Feng, Ruoxi. Bagaimanapun, karena kamu sudah membuat penawaran, aku menduga kamu tidak akan membiarkan paman kamu mengatakan tidak. Lalu, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Namun, aku akan memberitahukan ini sebelumnya. Paman Xiao, kamu tidak dapat memberi kamu hak melihat informasi pavilion rahasia. Manajer Xiao tertawa, setelah bersiap-siap kehilangan. Mendengar kata-kata pavilion rahasia, Wang Cheng dan Wu Chuan di belakang manajer Xiao sangat terkejut. Apa itu pavilion rahasia? Siapapun yang memainkan game realitas virtual pasti tahu tentang Secret Pavilion. Pavilion rahasia adalah pencipta daftar pakar yang mencatat semua individu luar biasa di seluruh dunia. Pengumpulan informasi The Secret Pavilion tidak tertandingi di seluruh dunia game virtual. Itu juga disebut sebagai Maha Tahu. Di dunia game virtual, itu adalah keberadaan yang ditinggikan. Selain dari daftar pakar, orang juga dapat mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan dunia game virtual melalui situs web resmi Pavilion Secret. Namun, tergantung pada jenis informasi, harganya bervariasi. Jika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan pavilion rahasia, mereka dapat memperoleh berbagai tingkat hak penglihatan informasi. Bagi mereka yang memainkan game realitas virtual, akses semacam itu adalah mimpi. Bahkan Si Feng yang terkejut dengan kata-kata manajer Xiao. Dia tidak berpikir bahwa pusat pelatihan gayung besar akan memiliki hubungan dengan pavilion rahasia. Aku tahu. Aku tidak pernah mengatakan aku ingin mempertaruhkan hak menonton. Meskipun Zhao Ruoxi membuat klaim itu, dalam hati, dia agak kecewa. Dia kemudian tersenyum dan berkata,
mari kita bertaruh 3 botol cairan gizi S-Rank. Aku tahu bahwa kamu baru saja menerima beberapa. Petik 2. Manajer Xiao tertawa getir ketika mendengar tawarannya. Gadis kecil, kamu selalu berpikir tentang mengambil sisa kekayaan keluarga kecil yang tersisa. Aku hanya berhasil mendapatkan beberapa botol cairan gizi S-Rank ini setelah banyak kesulitan, dan aku telah merencanakan untuk memberikannya kepada siswa yang paling baik. Petik 2. Ketika Wang Cheng dan Wu Chuan mendengar kata-kata ini, hati mereka mulai berdegup kencang. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar sedetik di sana. Bahkan cereng nutrien fluid dianggap sebagai barang mewah, apalagi cereng nutrien fluid. Cairan gizi S-Rank tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang untuk itu. Saat dikonsumsi, cairan gizi S-Rank memberikan pemulihan dan peningkatan fisik yang penting. Bahkan memainkan peran dalam menunda proses penuaan tubuh dan dikenal sebagai air kehidupan. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukan peluang untuk membeli cairan gizi S-Rank ini, setiap botol berharga 1 juta kredit. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya bahkan jika mereka bangkrut sendiri. Hanya organisasi kaya seperti biduk yang bisa dengan sukarela memberikan barang semacam itu. Jika Wang Cheng dan Wu Chuan masing-masing dapat memperoleh sebotol cairan gizi S-Rank sebelum kompetisi pertarungan pemuda provinsi, mereka akan lebih percaya diri untuk berhasil dalam kompetisi. Paman Xiao, kamu tidak akan kembali pada kata-katamu, kan? Jika demikian, aku akan memberitahu Big Sis Bing Yu bahwa kamu menggertak aku. Zhao Ruoxi terkikik. Hah, kaulah yang menggertak Paman Xiao kamu. Karena aku sudah menyetujui taruhan kamu, aku tidak akan kembali pada kata-kata aku. Katakan, kalau begitu, apa persyaratannya? Manajer Xiao setuju tanpa ragu-ragu setelah mendengar nama Bing Yu. Tindakannya membius Wang Cheng dan Wu Chuan. Setelah memikirkannya, Zhao Ruoxi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Cheng dan Wu Chuan. Dia kemudian tersenyum samar ketika dia menunjuk ke arah keduanya, mengatakan, mereka berdua, kalau begitu. Apa yang kamu ingin mereka berdua lakukan? Jangan bilang kamu ingin mereka melawan teman sekelas kamu. Ruoxi, kamu harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Meskipun Wang Cheng dan Wu Chuan bukan pejuang profesional, seorang mahasiswa biasa tidak cocok untuk mereka, manajer Xiao menjelaskan dengan ramah. Wang Cheng dan Wu Chuan dengan bangga mengangkat kepala setelah mendengar kata-kata manajer Xiao, menyatakan persetujuan mereka. Lagi pula, mereka adalah kandidat terbaik yang dipilih oleh Big Dipper. Tentu saja tidak. Itu akan terlalu tidak adil bagi mereka jika kita membiarkan mereka melawan Si Feng, kata Zhao Ruoxi dengan benar. Untuk sesaat, bahkan manajer Xiao hampir mempercayainya. Jadi, mari kita bersaing menggunakan uji kekuatan meninju dan hasil tes reaksi. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengeluh ketika mereka kalah. Petik 2. Kata-kata Zhao Ruoxi membuat kedua siswa sekolah menengah itu benar-benar terdiam. Mereka berdua segera melotot ke Si Feng. Provokasi mengisi mata mereka seolah-olah berkata, seorang bocah seperti kamu pikir kamu cocok untuk bersaing dengan kami? Kamu akan membayar untuk ini? Petik 2. Hah, gadis kecil, apa yang ada di benakmu sepanjang hari? Kamu sebaiknya tidak menyalahkan aku ketika kalah. Manajer Xiao menghela nafas. Dia kemudian memandang Wang Cheng dan Wu Chuan, bertanya, bagaimana menurutmu? Jika kalian berdua kalah, hadiah nutrien fluid S-Rank kamu akan hilang. Jika kamu menang, aku akan menggandakan hadiahnya. Petik 2.
Kami tidak memiliki masalah. Namun, kami ingin mengulang tes dan menggunakan hasil baru. Apakah itu baik-baik saja? Wang Cheng dan Wu Chuan telah lama mendiskusikan taruhan di antara mereka sendiri. Karenanya, mereka dengan cepat mengajukan permintaan mereka. Ini mengejutkan banyak penonton yang diam-diam menonton. Mereka tidak dapat mengerti mengapa kedua siswa akan meminta ujian ulang. Bagaimanapun, hasil tes mereka sebelumnya adalah yang terbaik dari 3 percobaan. Jika mereka mengulang tes, mereka mungkin tidak mendapatkan angka yang lebih baik. Hanya manajer Xiao yang memahami niat kedua siswa. Mengangguk-angguk, dia berkata sambil tersenyum, "Oke. Aku tahu kalian berdua bocah kecil menahan diri sekarang." Petik 2. Kesadaran itu mengejutkan para penonton setelah mendengar kata-kata manajer Xiao. Mereka berhasil mendapatkan hasil tes yang tinggi bahkan sambil menahan. Apakah kedua siswa itu benar-benar siswa sekolah menengah? Keduanya terlalu menakutkan. Banyak di antara kerumunan yang menyatakan kekagetan mereka terhadap wahyu ini. Namun, Si Feng tidak sedikit pun terkejut dengan berita ini. Hanya saja, dia sangat terkejut dengan tindakan Zhao Ruoxi. Dia tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Aku memberi kamu kesempatan untuk mendapatkan 3 botol cairan gizi es reng. Sisanya terserah kamu sekarang. Juga, aku melarang kamu untuk kalah. Zhao Ruoxi berjalan mendekati Si Feng dan tersenyum, tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan tidak. Petik 2. Setelah Zhao Ruoxi mengeluarkan perintahnya, Si Feng akhirnya menyadari apa yang ingin ia capai. Ternyata dia telah memainkan game kecil ini hanya untuk memberinya 3 botol nutrien fluid es reng. Sebelum Si Feng mengucapkan sepatah kata terima kasih, Zhao Ruoxi, dengan pipi sedikit merah, memotongnya, berkata, "Jangan terlalu memikirkannya. Bukankah kita teman? Aku tahu bahwa kamu telah secara diam-diam dan mati-matian berlatih untuk meningkat secara fisik. Karena kami adalah teman, wajar jika kami saling membantu. Sebagai ucapan terima kasih, itu tidak perlu. Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, maka datanglah ke pesta ulang tahun aku bulan depan. Bahkan jika kamu orang yang sibuk, kamu harus datang. Kamu juga tidak diizinkan terlambat, oke?" Petik 2. Hati Si Feng menghangat ketika dia mendengar Zhao Ruoxi berbicara. Meskipun dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, setelah memikirkan apa yang harus dia katakan, satu kalimat sederhana meninggalkan bibirnya, "Aku akan ada di sana." Namun, ketika manajer Xiao mendengar permintaan Zhao Ruoxi, senyum ramah awalnya tiba-tiba membeku. Dia kemudian mengalihkan pandangan kaku ke arah Si Feng, menatap pemuda itu dengan mata tidak percaya. Jas kekuatan iblis macam apa yang dimiliki bocah ini? Manajer Xiao tidak bisa membantu tetapi lebih memperhatikan Si Feng. Pasti ada alasan mengapa gadis kecil yang menipu itu memiliki pendapat yang begitu optimis tentang dirinya. Setelah itu, Si Feng, Wang Cheng, dan Wu Chuan berjalan menuju alat uji daya meninju untuk memulai pemeriksaan mereka.